Halo semuanya, di video kali ini Mimin akan menceritakan manhwa baru, yang bercerita tentang Chen Zuo, seorang pasien di rumah sakit jiwa Qingshan, tetapi sistem gagal menyembuhkannya. Sistem, apapun yang Anda inginkan, saya hanya memberikan dukungan teknis. Oke, kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita, Kita diperlihatkan bulan darah yang bersinar terang. Lalu terlihat ada sosok anak kecil yang sedang berjalan membawa sebuah boneka. Namun anehnya, kaki anak kecil itu tertancap besi yang terlihat seperti paku payung. Tak lama setelahnya, anak kecil itu berdiri di hadapan sebuah rumah yang lampunya masih menyala. Di dalam rumah tersebut terlihat suami istri yang sedang makan malam, tapi istrinya menyuruh suaminya untuk cepat menghabiskan makannya karena dia merasa takut. Suaminya menjawab kalau mereka hanya menyalakan lampu sebentar, jadi mereka tidak mungkin terlalu sial, dan mereka juga sudah lama tidak makan enak karena energi hantu bangkit kembali, dan para hantu mulai membuat kekacauan. Istrinya berdoa, semoga dunia ini mulai damai kembali. Dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah mereka. Istrinya bertanya-tanya, sudah larut malam begini, siapa yang melakukannya? Lalu dia melihat sesosok anak kecil yang berdiri di hadapan rumah mereka. Suaminya bertanya siapa yang ada di depan, dan sang istri menjawab, itu hanyalah seorang gadis kecil. Dia terlihat sangat muda, mungkin itu anak yang kabur dari rumah. Dan sang suami menyuruh istrinya untuk membiarkan anak kecil itu masuk, karena di luar sangat berbahaya. Dan ketika istrinya hendak membukakan pintu rumahnya, dia melihat anak kecil itu yang berubah menjadi menyeramkan. Keesokan harinya, hal tadi menjadi viral. Baru-baru ini, sebuah apartemen di distrik Chengnan satu demi satu diserang oleh hantu. Departemen kepolisian dan pengusir hantu telah mengeluarkan peringatan serius. Kami menghimbau kepada seluruh warga untuk tidak melakukan perjalanan pada malam hari. Jika ternyata situasinya berbeda, silahkan hubungi Departemen Kepolisian dan pengusir setan sesegera mungkin. Dan itulah berita yang sedang ditonton oleh pasien rumah sakit jiwa. Halo, aku Alien, agen Cave Demon. Markas besar mengirimku untuk menjaga perdamaian di bumi. Namun, bumi kini sedang dalam krisis, dan manusia terancam oleh makhluk tak dikenal. Sebagai pejuang terhebat di planet ini, aku harus bertindak secepat mungkin. Dan bocah gila itu melompat sambil melempar buku yang dipegangnya. Lalu dia berlari keluar, sedangkan perawat berteriak, Chenzhou, jangan berlari selama waktu TV. Demon Cave memanggil markas besar. Ada situasi darurat di sini. Lalu dia bergumam di dalam hati. Seperti sebelumnya, Demon Cave itu masih sendirian dan tak berdaya. Demon Cave harus menyelesaikan krisis ini sendirian. Kalau tidak, manusia akan binasa. Lalu dia melompat keluar dari rumah sakit. Tapi hal yang tak diduga terjadi. Dia terjatuh dengan kepala terbalik. Dan pasien yang lain meneriakinya gila. Padahal mereka juga gila. Lalu kita berpindah di malam harinya. Terlihat Chen Zhou sedang tidur. Tapi tiba-tiba dia membuka matanya. Minum. Siapa ini? Hancurkan prajurit planet itu yang mulia Demon Cave. Dan bocil di sampingnya kaget mendengar teriakan Chen Zhou. Lalu ada yang berbicara. Tidak ada yang memukulmu. Kamu sendiri yang melemparkannya.
Siapa yang berbicara? Optimus Prime, itu kau bukan? Bocil itu menjawab, Aku tidak mengatakan apapun. Lalu ada sebuah lendir hijau yang keluar dari tubuh Chenzhou. Lalu dia terbang ke atas. Makhluk itu berkata, Selamat yang terpilih untuk dipilih olehku. Undead paling mulia dalam sejarah. Kau pasti telah mengumpulkan kebajikan yang besar di kehidupanmu yang sebelumnya. Tapi Chenzhou hanya terdiam karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untuk beberapa alasan, aku kehilangan tubuh asliku. Aku harus melekat pada seseorang dengan kekuatan mental yang sangat kuat untuk memulihkan diri. Dan kekuatan mentalmu jelas sangat berbeda dari orang biasa. Hanya kamu yang pantas menjadi budakku. Tentu saja aku tidak akan memanfaatkanmu dengan sia-sia. Aku akan meminjamkanmu kekuatan yang cukup untuk melawan hantu. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau tidak ingin mendengarkanku dengan cermat? Lalu Chenzhou memukul undead itu. Dasar nyamuk, matilah! Keluar! Jangan ganggu aku untuk menyerap esensi matahari dan bulan. Sialan, apa kau sakit jiwa? Beraninya kau memukulku. Tahukah kau siapa aku? Aku satu-satunya di dunia ini yang terbaik di dunia kultivator generasi pertama. Lalu hantu kecil itu merasakan sesuatu. Hah, tidak, sesuatu akan datang. Dan benar saja, ada seseorang yang berteriak sangat kencang dari luar kamar. Tentu saja mereka sangat kebingungan. Bocil Optimus Prime itu mengira bahwa ada seseorang yang sedang melatih suaranya. Dan suara itu mulai mendekati kamar mereka. Sambil mengintip, Chenzhou berkata, Jangan dibuka dulu. Coba kita lihat dulu siapa yang bernyanyi dengan sangat buruk. Lalu terlihat sesosok makhluk halus yang sedang merangkak. Dan makhluk halus itu menatap ke arah mereka berdua. Dan mereka berdua terdiam sesaat. Bocil Optimus Prime itu berkata, Sepertinya dia pendatang baru. Chenzhou menjawab, Aku tidak tahu. Ya, dia pasti orang baru di sini. Bocil itu berkata lagi, Gadis kecil itu terlihat sangat unik. Ini adalah iblis perempuan, hantu kebencian tingkat 2. Jika kau tenggelam di dalam air yang sangat dingin, tubuhmu tidak akan membusuk, tapi jiwamu akan terperangkap dan berubah menjadi monster. Mencari makan pada tengah malam. Dia di sini untuk memakanmu. Hei orang baru, ini sudah larut malam. Sekarang bukan waktunya untuk berlatih dengan tangan. Kau pasti gagal membaca jadwal yang diberikan oleh suster-suster. Lalu iblis perempuan itu mencoba melakukan sesuatu. Dan tangannya menembus pintu. Dan ternyata iblis perempuan itu mencoba masuk dengan melompat. Dan dia berdiri di atas kasur. Lalu dia membungkuk lagi. Dan terlihat Chenzhou sangat terkejut. Dan iblis perempuan itu menerjang ke arah Chenzhou. Lalu Chenzhou memegang sendalnya. Lalu Chenzhou menampar iblis perempuan itu dengan sangat marah. Karena besok dia akan bertugas. Ternyata tamparan Chenzhou sangat kuat. Sampai membuat iblis perempuan itu terlempar. Aku tidak peduli apakah kau baru di sini atau tidak. Sesampainya di sini kau harus tahu aturannya. Lalu iblis perempuan itu mencoba berdiri, tapi kakinya gemetaran. Melihat itu, Chenzhou sangat marah. Aku harus mengatakannya berapa kali. Aku sedang bertugas, aku sedang bertugas. Lalu Chenzhou menatapnya. Apakah kau mengerti? Mengepel lantailah hingga bersih. Dan terlihat iblis perempuan itu ketakutan. Dan ternyata
Hal itu disaksikan oleh seseorang dari CCTV. Cewek di kanan berkata, Dia, dia benar-benar bisa melawan hantu." Dan yang rambut poni berkata, "Sungguh menakjubkan, dia benar-benar bisa melawan iblis wanita dengan tangan kosong." Iblis itu berada pada level dendam. "Direktur, apakah kita masih harus mengirimkan personil polisi untuk menangkap hantu yang sudah menyerah itu?" Si bocil Optimus Prime berkata, "Chen Zhao, jika dia sangat mendengarkanmu, bisakah kamu membiarkan dia mencuci kaos kakiku dan celana dalamku?" Lalu direktur berkata, "Tidak, tidak, kita harus mengirimkan penghargaan atas kontribusinya. Aku tidak pernah menyangka itu. Aku dapat menemukan seorang biksu liar. Dia adalah Bai Zhou Aiguo, kepala kantor polisi pengusir setan. Aku sudah membuat keputusan. Seluruh tim akan diberangkatkan besok pagi ke rumah sakit jiwa Kingsan. Bakat seperti ini tidak boleh dikuburkan." Terlihat iblis perempuan itu sedang mengepel. "Di sana juga perlu dibersihkan. Kalau tidak ada air hitam, apa tidak perlu dibersihkan? Apa ini sikapmu terhadap kebersihan? Bersihkan bantal, spray juga harus diganti. Semua pakaian juga harus dicuci. Kau tidak boleh makan sebelum semuanya selesai." Setelah beberapa saat, gadis yang hebat. Aneh juga kalau hal itu diteruskan. Jika tidak, hari ini kembali dulu. Ingatlah kau datang lagi. Lalu iblis perempuan itu berlari sambil menangis. Sedangkan si hantu kecil mengingatkannya untuk datang lagi nanti. Kemudian berpindah di pagi harinya di rumah sakit jiwa. Inilah yang terjadi, jika kami ingin bertemu dengan Chen Zuo ini, saya mengerti. Ya, Anda akan tahu saat Anda melihatnya secara langsung, ucap Dekan Li Qingsan. Lalu Dekan Li Qingsan menyuruh Direktur Bai Zuo Aiguo untuk tidak masuk ke dalam, karena Direktur bertubuh tinggi dan memiliki kecenderungan serius untuk merayu orang lain, yang akan menimbulkan ketegangan pada pasien dan tidak kondusif untuk berkomunikasi. Setelah itu Dekan mempersilakan dua lainnya untuk masuk. "Apakah dia Chen Zuo?" "Ya, itu dia Chen Zuo. Bangunlah. Pengusir setan petugas polisi dari kantor polisi ada di sini untuk menemuimu." Lalu Direktur mengintip dan bergumam, "Begitu bersih. Ini pasti sudah dibersihkan oleh tiran perempuan tadi malam. Tidak hanya dapat menaklukkan hantu, tetapi juga dapat mengusir mereka. Chen Zuo, aku sangat yakin bahwa kamulah yang aku butuhkan. Sejak tadi malam, banyak sekali suara-suara kacau di kepalaku. Apakah itu kamu? Tikus tentara adalah penjahat. Itu pasti kamu pria kotor. Kau melihatnya kali ini dia adalah seorang psikopat yang parah. Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah melakukan kontak dengan hantu perempuan tadi malam. Tapi dia memukuli hantu itu dengan kejam tadi malam. Apakah dia memiliki semacam kepribadian ganda dan langsung menjadi bos ketika dia bangun?" Ucap kakak lagi, dan wanita di kirinya adalah Zhang Yuyu. Lalu Zhang Yuyu berkata, "Jika ada settingan seperti itu, apakah kamu terlalu banyak membaca komik? Izinkan aku bertanya." "Halo Chen Zuo, aku seorang petugas polisi dari kantor polisi pengusiran setan. Apakah kau ingat ada yang terjadi tadi malam?" "Tadi malam," dan Chen Zhou bergumam, "sangat indah." "Nah, iya, tadi malam," dan hantu kecil yang melihat itu, merasakan, gadis ini tidak punya napas yang benar. Tapi dia membiarkan terlebih dahulu, karena hantu kecil ingin melihat apa yang terjadi. Cek cek cek, sayang sekali, gadis ini sudah lama terpapar energi yin. Dan kanker payudara tahap akhir, ucap hantu kecil. "Dua bola kecil di dadamu sepertinya sakit. Kemarilah, izinkan aku membantumu melihatnya." Dan mendengar itu Zhang Yuyu berteriak, "Kia!" Dan kakak lagi berkata dengan kesal, "Apa yang kamu lakukan?
Tapi kemudian Chen Zhou langsung ditarik oleh Dekan Li Qingshan. Permisi, permisi. Itulah yang terjadi padanya. Tidak ada konsep laki-laki dan perempuan sama sekali, dia tidak bermaksud menyinggungmu. Dan Direktur Baizuo Aiguo yang melihat itu sangat terkejut. Apa? Mustahil. Apakah dia benar-benar sakit jiwa? Dekan Li, apakah ada yang tidak biasa pada Chen Zhuo ini? Bagaimana dengan kinerja? Dekan menjawab, yang bisa aku katakan, orang-orang kami di sini tidak berperilaku normal. Namun belakangan ini dia terus berteriak bahwa dirinya adalah alien, dan sering menggunakan sendal untuk berkomunikasi dengan markas. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Alien. Ya, mungkin karena bulan lalu rumah sakit mengorganisir semua orang untuk menonton film bertema alien. Mungkin itu yang menginspirasinya. Kemudian berpindah di kantin, lalu Zhang Yuyu bertanya kepada direktur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Direktur menjawab, sulit untuk menemukan bakat, jadi kita tidak boleh melepaskannya begitu saja. Kita hanya harus bertahan di sini, jika kita ingin pergi kita harus membawa dia bersama. Hai guru, beri saya daging lagi, Anda baru saja hanya memberikan beberapa potongnya. Hebat, hari ini juga antrian daging favoritku. Dong Dong Yao melaporkan, meminta kantor pusat memberiku lebih banyak potongan daging. Setelah itu direktur mengajak Zhang Yuyu untuk pergi, kita akan mencarinya tempat duduk di suatu tempat. Sial, ternyata kau sakit jiwa banget, bagaimana kalau aku obati penyakit jiwamu? Jangan hanya memakannya, sudahlah. Setan perempuan tidak berhasil berburu tadi malam dan pasti akan datang lagi malam ini. Izinkan aku memberimu sesuatu untuk menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Aku akan memberimu jimat pengusiran setan dari Siti Garba. Dagingnya habis. Sungguh hal yang buruk, itu membuatku takut. Berurusan dengan penyakit mental itu sulit. Setelah itu Chen Zhou meremas jimat pengusir setan itu, lalu melemparkannya ke belakang, sampai masuk ke dalam mangkok direktur, dan kakak lagi yang melihat itu sangat marah. Siapa itu? Beraninya kamu menyerang direktur kami secara diam-diam, cepat keluarlah. Aku baik-baik saja, duduklah dengan cepat, dan jangan membuat keributan. Apa kau tidak melihat wilayah macam apa ini? Bagaimana kau bisa menyingkirkannya hanya dengan satu pukulan? Hantu perempuan tidak bisa merasakan sakit. Dengan kata lain, Chen Zhuo tidak menyebabkan kerugian besar pada hantu wanita tersebut. Dia pasti akan kembali malam ini. Kita tidak akan berangkat pada sore hari, tapi kita akan menetap di rumah sakit jiwa. Kita juga akan mengerahkan pasukan polisi dan memasang panel surya untuk menangkap hantu wanita. Bawahan mengerti, direktur yakinlah. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati. Jangan sampai merusak peralatannya. Kotak ini pindahkan ke pintu utama. Semuanya, jadilah cerdas dan cepatlah. Chen Zhuo, berhenti. Musim panas telah tiba, aku ingin berenang. Lautan semuanya air. Dan selain itu, ada orang gila lainnya di sana yang mengambil kaos kaki, kemudian orang itu langsung menciumnya, dan direktur yang melihat itu dibuat sangat terkejut. Sehat. Jalanku menuju pelayanan yang berjasa masih panjang, kemudian berpindah di malam harinya, terlihat ada hantu kemarin yang datang lagi, tapi ternyata hantu itu membawa temanya. Direktur, ini ada yang tidak benar, mengapa ada dua hantu di sini? Rusak. Bukankah ini iblis laki-laki? Ia selalu masuk dalam 10 besar daftar hantu biro kota kami, dan merupakan yang paling kuat di antara hantu kebencian tingkat kedua. Dia harusnya berada di sini untuk membalaskan dendam wanita itu. Arai Surya tidak bisa menghentikan hantu laki-laki sama sekali, pergilah ke tempat kejadian dan hentikan mereka. Bagilah kelompok untuk melindungi Chen Zhuo. Cepatlah pergi. Aku ceroboh. Chen Zhuo, aku ingin kau menangkap hantu wanita itu terlebih dahulu, dan kemudian mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Sialan,
Kau tidak boleh mendapat masalah. Lalu terlihat hantu itu terkena arai surya. Dan kemudian hantu wanita itu berteriak kesakitan, lalu hantu tua yang melihat itu memunculkan sesuatu dari mulutnya. Kemudian mengarahkannya ke arah atas, sampai-sampai arai surya itu rusak. Setelah itu berpindah di dalam sana, lalu terlihat hantu itu berjalan menuju kamar Chen Zhou. Dan kemudian mereka sudah ada di depan kamar Chen Zhou, tapi ternyata Chen Zhou sudah menunggu mereka datang, lalu terlihat Chen Zhou tersenyum kecil. Kau akhirnya di sini. Setelah itu, terlihat pintu di sana dihancurkan oleh hantu, lalu hantu itu mencoba menakut-nakuti Chen Zhou, tapi kemudian mereka terdiam, karena Chen Zhou tidak takut atau terkejut, dan melihat itu Chen Zhou berjalan ke arah mereka berdua, lalu Chen Zhou mengecek di luar kamar. Di mana teman alienku? Bukankah kantor pusat mengatakan bahwa mereka akan menjemput agen pemberani Dong Dong Yao pulang malam ini? Setelah itu Chen Zhou berlari menuju kasurnya, melewati mereka berdua. Demon Cave memanggil markas besar. Orang yang datang menjemputku belum datang, apa ada yang tidak beres di tengah jalan? Demon Cave memanggil markas besar. Oh. Lalu dengan kesal Chen Zhou berkata, "Kenapa kau di sini lagi? Apa kalian ingin menghancurkan perbuatan baikku?" ucap Chen Zhou yang menunjuk mereka. "Hei, tenanglah. Ini adalah iblis laki-laki hantu kebencian tingkat 2, jauh lebih kuat daripada iblis perempuan." Kemudian iblis laki-laki itu meraung, dan memunculkan sesuatu, lalu lendir hitam itu diarahkan ke arah Chen Zhou, tapi hantu kecil langsung melindungi Chen Zhou dengan perisainya. Kemudian ada seseorang yang menembakkan pistol, ternyata itu adalah kakak lagi yang sudah sampai untuk melindungi Chen Zhou. "Direktur, saya telah tiba di lokasi kejadian, saat ini tidak ada korban jiwa, tolong beri saya instruksi. Jalankan penangkapan." Dimengerti, lalu mereka semua maju. "Ayo pergi." Air hitam memiliki efek korosif, semuanya harap perhatikan keselamatannya. Dan iblis laki-laki itu meraung kembali, lalu mengarahkan air hitamnya ke arah kakak lagi, tapi untungnya bawahannya melindungi kakak lagi dengan sigap, dan setelah itu terlihat perisai yang dipegang mereka semua retak. Ups! Air hitam sangat korosif, hingga perisai tahan ledakan tidak dapat menahannya. Dan akhirnya mereka semua terkena air hitam itu, dan terpental ke belakang, karena kekuatan hantu itu tidak main-main. Setelah mereka semua terkapar tak berdaya di sana, kakak lagi menyuruh Chen Zhou untuk berhati-hati, tapi tentu saja sebagai orang sakit jiwa, Chen Zhou tidak mempedulikannya, tapi kemudian terlihat sendal yang dia pakai untuk teleponan hangus terbakar oleh air hitam. Di dalam hati Chen Zhou, rusak. Hanya ini, satu-satunya alat untuk menghubungi kantor pusat. Aku tidak punya alat lagi. Dan setelah itu, Chen Zhou berdiri dengan aura hitam, lalu dia meremas sendal itu dengan sangat marah. "Bajingan sialan. Beraninya kau bajingan. Pertarungan akan segera dimulai. Perkuat kekuatan tuan rumah. Tinju kuat King Kong." Mendengar itu hantu kecil berkata, "Tinju Zun emas api merah." Kemudian terlihat Chen Zhou memukul iblis laki-laki itu, sampai terpental ke belakang dengan sangat jauh. Gajah menendang kakinya. Bukan nama yang murahan. Nama yang aslinya adalah kaki Buddha Mi Siang. Dan iblis laki-laki yang melihat itu hanya bisa menganga. Lalu Chen Zhou langsung menendang kepalanya dengan sangat kuat, sampai hantu itu terpontang-panting. Dan setelah itu Chen Zhou menatap iblis laki-laki itu dengan datar, lalu dia mengeluarkan jimatnya. "Jimat pengusir setan Jizo," ucap hantu kecil, dan iblis laki-laki yang melihat itu dibuat ketar-ketir. "Aku menyerah," ucap iblis laki-laki sambil berlutut. "Sekarang kau tahu, sudahkah kamu mengakui kesalahanmu?" "Terlambat," ucap Chen Zhou langsung menyerang iblis laki-laki itu. Setelah itu Chen Zhou menatap iblis perempuan. "Selama telah berhasil membunuh satu hantu, aku akan memberimu hadiah dengan sesuatu yang baik,"
dan itu akan menyusul. Kau bahkan tidak dapat memahaminya." Lalu iblis perempuan itu sangat ketakutan, dan meminta untuk diselamatkan. Lalu setelah itu entah kenapa Chen Zhou badannya gemetar, dan kemudian dia kembali bertingkah menjadi orang yang sakit jiwa. "Alat komunikasiku hilang. Aku tidak bisa pergi dari planet ini. Wow, ops." Dan dari CCTV itu, direktur melihat kejadian itu. Apa? Oh ya Tuhan, Chen Zhuo, ini sangat kuat. Kemudian berpindah di pagi selanjutnya, di ruang dekan, ada seseorang yang berteriak. "Aku harus membawanya pergi," ucap Direktur Bai Zuo Aiguo, dengan sangat bersemangat. "Sangat sulit bagiku untuk memenuhi permintaanmu. Sebagai direktur rumah sakit, adalah tanggung jawabku untuk melindungi setiap pasien. Sesuatu yang sangat mengerikan terjadi tadi malam, hingga bangsalnya rusak. Setiap orang pasti sangat ketakutan, jika tidak percaya lihat saja." Lalu Direktur Bai Zuo Aiguo bergumam. "Sial, orang tua ini sangat sulit dihadapi." Lalu Dekan Li Qingshan melihati pasien sakit jiwa. "Semuanya, cepatlah kita akan segera berada di lingkungan baru. Perlu ada lingkungan baru." Seru sekali tadi malam, tiba-tiba banyak air hitam masuk ke dalam kamarku. Lalu rambut di tubuhku hilang hanya dengan disikat. Saya juga, tapi lihatlah, salah satu alisku masih utuh. Apa ini serius? Saya juga. Ada beberapa dari mereka di bawah sana. Aku akan menunjukkannya kepadamu secara diam-diam, dan Dekan Li Qingshan yang melihat itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. "Dekan Li, aku memahami kesulitanmu. Mohon perhatiannya kepadaku. Departemen Kepolisian Pengusir Setanku sangat membutuhkan bakat seperti Chen Zhuo. Hantu merajalela, dan kitalah yang pertama melakukan semua pekerjaan kotor dan berbahaya. Tapi dengan Departemen Penekan Jiwa berada di puncak, dan orang-orang yang menderita di bawah, sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Tekanannya sangat besar hingga saya tidur larut malam setiap hari. Jika ini terus berlanjut, aku akan berada di sini secara permanen." "Apa kau tak apa? Direktur Zhou, jangan menangis, itu sangat jelek." "Dekan Li, meskipun Chen Zhuo memiliki masalah mental, saya tidak terlalu mempedulikannya. Saya butuh dia. Selama dia ada di sini, saya akan bisa melindungi lebih banyak orang." Tapi saat Direktur Bai Zuo Aiguo menangis di pelukan Dekan Li Qingshan, kakak lagi membuka pintu, tanpa memberi salam. "Direktur, ini buruk. Sesuatu terjadi lagi di distrik Chengnan." Tapi saat dia melihat mereka berdua sangat sus, kakak lagi terdiam membeku. Setelah itu Direktur Bai Zuo Aiguo berkata, "Katakan padaku apa yang terjadi." "Di distrik Chengnan, kemungkinan besar malam ini, sebuah keluarga beranggotakan 7 orang akan mati." Dan mendengar itu direktur sangat terkejut. Pelakunya adalah hantu gadis kecil itu, yang akan muncul lagi malam ini, ucap kakak lagi. Kemudian berpindah di sore harinya, terlihat direktur duduk di sana sambil termenung. "Direktur, kenapa kita belum berangkat? Hari sudah mulai gelap." Lalu Direktur Bai Zuo mengingat kembali perbincangannya bersama Dekan Li. "Dekan Li, aku benar-benar tidak punya waktu, biarkan aku membawanya pergi." "Baiklah, kau bisa mencobanya, tapi aku tidak bisa menjamin apakah kau bisa membawanya pergi." Tapi kemudian direktur melihat bawahannya yang sedang menggoda Chen Zhuo. "Chen Zhuo, ada makanan ringan enak di sini. Ini, Chen Zhuo, kamu pasti akan terlihat tampan dengan seragam ini." "Hahaha. Aku tidak terlihat dan kamu tidak dapat melihatku." Demon Cave memanggil markas besar. Monster gua itu diduga diawasi oleh manusia bodoh. Demon Cave dengan tegas menolak untuk patuh dan akan membela kehormatan planet ini sampai mati. Oh, ucap Chen Zhou yang mempunyai sendal baru, dan polisi di belakangnya berkata, "Ibu tersayang, dia lebih sulit ditangkap daripada anjing ganas yang telah berkeliaran di timur kota selama lebih dari 10 tahun.
Lalu Direktur Bai Zuo bergumam. Aku tidak bisa membawanya. Sama sekali, tapi kakak lagi berteriak, memanggil nama Chen Zuo. Tidak ada waktu, tolong dengarkan aku. Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Siapa yang mengirimmu ke sini, dan apa tujuan mendekatiku? Ini adalah cerita yang panjang. Hahaha pengecut. Kau bahkan kencing di celana, sungguh memalukan. Hei, aku tidak kencing di celana. Sudah diputuskan. Ayo seret dia ke kota selatan lebih dulu. Dimengerti. Kemudian terlihat semuanya mengepung Chen Zhou. Terima ini. Kalian akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Kalian akhirnya menyerangku juga. Kemudian berpindah di malam harinya. Biarkan aku pergi, bagaimana bisa kalian menyerangku secara diam-diam? Dasar kalian orang jahat. Kemudian setelah itu, Chen Zhou berkata, lepaskan aku, apa kau tidak tahu siapa aku? Demon Cave. Kau adalah Demon Cave. Benarkan? Dan Chen Zhou yang mendengar itu dibuat sangat terkejut, lalu Direktur menambahkan. Aku adalah teman alienmu. Dong Dong Qi. Setelah itu hantu kecil melepaskan ikatan Chen Zhou. Ben Boba Babo Ben. Mendengar itu Direktur bergumam. Hah, kode rahasia. Sebelum berangkat, Dekan Li secara khusus memberitahuku bahwa tidak ada yang mengetahui kata sandinya, yang berarti, lalu dia mengingat kembali perkataan Dekan Li. Dia punya banyak kode rahasia buatannya, tapi sayangnya tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan Direktur berpikir, tidak ada jawaban yang benar. Lalu aku harus membuat taruhan besar. Ahaha, ahaha, agen pemberani, salut untukmu, salut untukmu, salut untukmu. Dan Chen Zhou yang mendengar itu terdiam menatap Direktur, lalu dia mengepakkan tangannya. Pejuang paling mulia di planet ini, Dong Dong Yao dan Dong Dong Qi. Pengkabelan berhasil, dan kemudian Direktur sangat senang. Akhirnya berhasil, namun ini tidak akan mudah. Kawan Demon Cave yang terhormat. Dari Komando Umum, aku sampaikan perintah tertinggi kepadamu. Manusia cantik sedang diserang oleh hantu. Misi baru dari prajurit heroik Demon Cave adalah menghancurkan para hantu. Demon Cave dengan tegas mematuhi perintah. Direktur, kami telah mendeteksi fluktuasi Yin Qi. Mungkin gadis kecil yang fatal itu ada di sana. Apa? Di mana energi Yin-nya? Tunjukkan padaku. Direktur, Yin Qi ada di koridor luar pintu dan masih mendekati kami. Cepat, sambungkan detektor energi Yin. Dan melihat itu Chen Zhou bergumam. Tampaknya Dong Dong Qi telah menembus ke dalam manusia bodoh, dia benar-benar pejuang yang berkualitas di planet ini. Aku juga ingin bekerja keras dan berkontribusi pada rencana besar planet ini. Tapi kemudian dia menoleh ke mainan perempuan. Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Gadis kecil yang fatal itu sangat kejam dan telah menyebabkan banyak pembunuhan. Setiap orang harus mengutamakan keselamatan. Apakah kalian tidak mengerti? Kami mendengarkannya. Perjalanan kita terutama untuk mengukur nilai Yin Qi, dan melakukan pemeringkatan risiko untuk gadis kecil yang mengancam jiwa itu. Mungkin tingkat bahayanya berada di luar kemampuan kita. Ayo kembali dan laporkan langsung ke Departemen Penekan Jiwa. Dan hantu kecil yang melihat Chen Zhou, menyuruhnya untuk berhenti bermain. Karena bahaya akan segera datang. Mendengar itu Chen Zhou bergumam. Apakah ada bahaya lagi? Mungkinkah pencuri tua berjas putih mengetahui bahwa aku tidak lagi berada di rumah sakit, dan ingin membawaku kembali? Direktur, gelombang energi Yin mendekat. Apa? Diamlah. Kemudian terlihat Chen Zhou pergi untuk membuka pintu, sambil berkata, aku tidak terbiasa dengan kebiasaan buruknya. Lalu setelah Chen Zhou membuka pintu itu, ternyata terlihat Kunti Bogel yang akan mengetuk pintu, lalu hantu kecil menjelaskan. Gadis kecil ini dikorbankan oleh orang tua kandungnya, dia penuh dengan kebencian dan sudah bertanggung jawab atas hilangnya 17 nyawa. Oh, hebat sekali.
Meski sangat menyedihkan, tapi dia harus dihukum. Lalu mereka bertiga yang melihat itu berkata sambil gemetar ketakutan. Oh, jangan menekan, dan jangan dorong aku ke depan. Mengapa hanya ada satu anak kecil? Ketika kau datang ke sini, apakah kau melihat seseorang berjas putih? Mendengar itu Kunti Bogel itu menggelengkan kepala. Pikirkan baik-baik dan jawablah dengan cermat. Suara di dalam kepalaku pasti disebabkan oleh pria jas putih. Pria jas putih adalah musuh, begitu pula suaranya. Suara itu kembali mengatakan bahwa kau adalah musuh, musuh dari musuh. Kau adalah sekutuku. Mendengar itu hantu kecil berkata, logika sialan, dasar tuan rumah penyakitan mental. Kemudian Kunti Bogel mengajak Chen Zhou untuk bermain dengannya, dan Chen Zhou yang melihat boneka itu sangat jelek, dia menampilkan ekspresi jijik, lalu Chen Zhou langsung melempar boneka itu, dan hantu Bogel yang melihat itu dibuat sangat marah, tapi Chen Zhou menyuruh hantu Bogel untuk masuk, karena mereka bilang malam ini tidak akan aman. Duduklah dimanapun kau mau, dan perlakukanlah tempat ini seperti rumahmu sendiri. Apa yang menyenangkan dari boneka kain? Aku punya bayi di sini, apakah kau ingin melihatnya? Kemudian terlihat Chen Zhou menunjukkan mainan perempuan tadi. Mainan ini akan mengeluarkan suara segera setelah diputar, sungguh menyenangkan. Aku tidak tahu apakah itu akan bersinar, tunggu aku menutup tirai agar kau bisa melihatnya, tapi Kunti Bogel itu berkata, tidak butuh. Luar biasa. Apakah ini fungsi spesialmu? Izinkan aku memberi tahumu sebuah rahasia, aku juga memiliki kekuatan khusus, aku bisa menjadi tidak terlihat. Aku tidak percaya, ucap Kunti Bogel. Bagaimana dengan ini? Dapatkah kau melihatku? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya? Bisakah kamu melihatnya? Kau tidak bisa melihatku kan? Hahaha, mendengar bacotan itu, Kunti Bogel berkata dengan sangat kesal. Aku bisa melihatmu. Ah, apakah begitu? Dapatkah kalian melihatku? Lihat, kita tidak bisa melihatmu. Aneh, mengapa bisa demikian? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Diam saja. Biro, Direktur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau benar-benar bisa menjadi tidak terlihat, datang dan cobalah. Kemudian mereka yang melihat Kunti Bogel itu dibuat sangat ketakutan, dan terlihat Chen Zhou yang memegang Kunti Bogel itu. Direktur, cepat, ambil air. Direktur tercengang. Oh, kesuksesan sembunyi-sembunyi. Apa itu? Mengapa ada paku yang tertancap di dadamu? Ini adalah kutukan. Dan aku masih memiliki 5 paku. Banyak sekali. Rumah sakit mana yang memakumu? Kejam sekali. Aku akan memotongnya dan memberikannya kepada anjing. Lalu Kunti Bogel menjelaskan, orang tuaku yang melakukannya, dan mereka sudah meninggal. Mendengar itu Chen Zhou terdiam sesaat, memandangi hantu Bogel. Bagaimana kalau aku mencoba mencabutnya untukmu? Aku tahu betapa menyakitkannya di paku. Ini tidak bisa dilepas. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat aku lakukan, jadi serahkan saja padaku. Biarkan aku mencobanya. Direktur, apakah kau sudah bangun? Dan direktur melihat itu sangat terkejut. Beraninya dia ingin menyentuh dadanya. Lalu direktur pingsan lagi. Lihatlah, tidak bisa ditarik keluar. Hei, aku benar-benar hanya tidak percaya diri tadi. Ayo berbaringlah. Tapi hantu kecil yang melihat itu berkata, hei, paku ini masuk jauh ke dalam jiwa dan sulit dicabut, tapi aku tidak peduli padamu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Penyegelan jiwa 5 elemen salah satu cara menghilangkan paku hati. Tapi kemudian terlihat paku itu sudah terlepas dari tubuh Kunti Bogel, dan Chen Zhou yang melihat itu sangat senang, tapi kemudian dia dibuat sangat terkejut, dan Kunti Bogel itu meledakkan energi yang sangat kuat, sampai Chen Zhou terpental ke belakang, lalu melihat itu Chen Zhou bertanya, apakah Kunti Bogel baik-baik saja?
tapi Kunti Bogel itu langsung menyerang ke arah Chen Zhou. Melihat itu Chen Zhou menangkap tangannya. Oke, ayo terus tarik keluar. Teknik 5 elemen penyegelan jiwa, dan penghapusan paku-paku istana Zuo Zhen. Zuo, paku apa itu Zuo? Teknik 5 elemen penyegelan jiwa dan penghilangan paku, penekanan paku istana yang benar. Ah, aku tidak ingat, paku tangan kanan. Teknik penyegelan 5 elemen dan pelepasan paku, tekan sisi kiri posisi ilahi. Tekan kanan posisi ilahi. Paku kaki. Dan hantu kecil yang melihat Kunti Bogel masih ngamuk, dia berkata, "Hei, ini hampir selesai, kenapa kamu masih melawan? Paku ini adalah posisi jahat istana surgawi, dan jika tidak dapat dicabut akan sangat berbahaya." Baiklah, metode 5 elemen jiwa Gui Chun, menghilangkan paku satu lagi posisi istana surgawi. Berhasil. Dan terlihat mereka semua hanya bisa melihatnya dari kejauhan, lalu Kunti Bogel berteriak dengan sangat keras. Saat jiwanya terbebas dia akan langsung berubah menjadi hantu. Kau harus merawatnya, jadi bertanggung jawablah. Dan kemudian terlihat Kunti Bogel meledakkan energi yang semakin kuat. Direktur kita sedang dalam masalah besar. Dia menerobos dan berubah menjadi hantu. Hingga monitor kita meledak. Di mana Chen Zuo? Cepat lindungi Chen Zuo. Hahaha, aku bisa terbang. Tapi kemudian Chen Zuo terpental sampai keluar jendela, dan direktur yang melihat itu sangat panik. Hei hei hei, aku tidak bisa mendarat. Tapi kemudian ada sesuatu yang melewati direktur, lalu energi merah itu mengarah ke arah Chen Zuo dengan sangat cepat, dan kemudian langsung menangkap tangan Chen Zuo. Ternyata itu adalah Kunti Bogel yang menyelamatkannya. Setelah itu Kunti Bogel membawanya kembali ke atas. Chen Zuo, apa kau tidak apa-apa? Hahaha, apakah kamu melihat itu? Aku bisa terbang. Tapi kemudian ada serangan yang mengarah ke arah Chen Zuo dengan sangat cepat, dan direktur yang melihat itu dibuat semakin panik, tapi terlihat Chen Zuo hanya bisa terdiam, lalu dia merasakan kesakitan. Sakit sekali, rasanya seperti akan mati. Tanganku patah. Sial, aku sangat gugup, kupikir itu cedera yang fatal. Setelah itu terlihat Kunti Bogel turun ke bawah, dan dia berkata, "Nenek pernah berkata, jika hantu ingin bersama manusia, aku tidak ingin mempengaruhi keberuntungan orang. Kamu dapat menggunakan metode pembuatan kontrak hantu." Jariku mau patah. Siapa yang melakukan ini? Apakah kamu yang memotong jari tampan dan ganteng yang aku gunakan untuk mengambil daging? Tuan rumah, dari mana asalmu? Kenapa kau begitu banyak omong kosong? Ayo gunakan hadiah pertama yang kau berikan padaku, sebagai kontrak dan buatlah kontrak. Oh, hebat, dia ingin membuat kontrak hantu denganmu. Aku siap membantumu, ucap Kunti Bogel. Hantu itu mengambil inisiatif memulai kontrak. Kemudian terlihat muncul energi merah yang mengarah ke arah Kunti Bogel. Oh, ini luar biasa. Lalu terlihat energi hitam yang mengelilinginya, tapi di dalamnya muncul energi putih. Setelah itu terlihat energi hitam itu mulai menghilang, dan Chen Zuo yang melihat itu dibuat sangat terkejut, melihat sosok hantu Bogel di depannya, karena hantu Bogel sudah bersih dari percikan cairan merah. Selamat tuan rumah, Anda memenangkan titel Ghost Official. Ini pasti akan sangat berguna di masa depan. Sakit sekali. Saya tahu. Biarkan saya membantu Anda dengan pengobatannya. Apakah kalian melihatnya? Pemulihan instan ini adalah salah satu keahlianku. La, ucap Chen Zuo. Setelah itu terlihat hantu itu berubah menjadi asap hitam, lalu dia langsung memasuki tubuh Chen Zuo. La, aku adalah makhluk abadi yang bisa pulih seketika. Direktur, gadis kecil yang mematikan itu menghilang sekarang, dan dia tampak cukup berterima kasih kepada kita. Jadi apakah kita dianggap telah menyelesaikan misi kita? Ya, Wahoho, Chen Zuo,
Kamu sungguh hebat, ucap mereka yang ikutan menjadi gila. Aku tidak pernah menyangka bocah konyol ini akan dengan sempurna menyelesaikan gadis kecil yang mengancam nyawa. Dia bahkan membuat kontrak hantu dengannya. Dia benar-benar penyelamatku. Tahukah kau, setelah energi hantu dipulihkan kembali, hantu tersebut terbagi menjadi 9 tingkatan dari yang kuat hingga yang lemah. Kantor polisi pengusiran setan kami hanya dapat menangani hantu pengembara tingkat pertama, tingkat terendah dan sejumlah kecil hantu kebencian tingkat kedua. Kasus yang melibatkan hantu serius ke atas hanya dapat dilaporkan ke Departemen Penindasan Jiwa, lalu harus menunggu persetujuan, menunggu penjadwalan, menunggu delegasi, dan menunggu pemrosesan. Ini akan memakan waktu lama, dan aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang, tapi sekarang, lalu berpindah di Departemen Kepolisian Pengusir Setan. Ah iya, saya Zhou Aiguo. Saya melamar ke Divisi Penindasan Jiwa untuk mendapatkan dukungan sebelumnya, tetapi saya tidak membutuhkannya sekarang. Tidak dibutuhkan. Apakah kau tidak mengerti? Batalkan semua lamaran saya. Apa kau tidak mendengarnya dengan benar? Selamat tinggal. Oh ya, sungguh melegakan, ucapnya dengan sangat senang, kemudian dia melirik ke kanan, dan dia melihat Chen Zuo yang sedang bobo. Jalanku menuju perbuatan baik bergantung padamu. Lalu terlihat ada kotak makanan di sana, dan Chen Zuo yang mencium aroma itu terbangun dari tidurnya. Ah, baunya enak sekali. Lalu Chen Zhou mengambil kertas yang ada di sana, dan Chen Zhou langsung membuka kertas itu. Oh, tidak mungkin ada orang yang menyebutku pejuang paling heroik di planet ini. Ahahaha, markas besar, jangan lupa. Oh tidak, Kuai Jiang Liu. Lalu terlihat surat itu bertuliskan. Ketika kau bangun makanlah, saya akan pergi untuk memanaskan kembali pengelola kertas yang sebenarnya. Gambar kejadian gadis kecil yang fatal ini adalah penjelasan yang sempurna untuk kejadian tersebut. Halo, ini adalah kantor polisi eksorsisme. King Wen, apakah Anda memerlukan bantuan? Aku ingin menggunakan ini untuk menyelamatkanku dari cegukan. Dari mana pemuda ini berasal? Dia tidak terlihat normal, dan bahkan dia masih mengenakan baju rumah sakit. Apa kau ingin meminumnya? Tidak, tidak lebih. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil barang-barangmu dengan gratis. Izinkan aku memberimu jimat. Kemudian terlihat Chen Zuo langsung memberinya kertas. Jimat ini bukan sekedar cangkang, tetapi dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, serta melindungi nenek moyang dan cucumu selama 3 generasi. Kau harus menghargainya dengan baik. Dia benar-benar memberimu jimat. Aku harus cepat dan memintanya juga beberapa. Jimat siapa yang bisa menggambarkan ikan yang meniup gelembung? Kamu benar-benar bodoh, meskipun dia sakit jiwa, tapi dia sangat mampu. Apa? Dia benar-benar punya masalah mental. Hei, jangan berkerumun, satu persatu. Saudaraku, aku harus pergi misi nanti. Bolehkah aku tidak ikut mengantri? Tidak, semua orang juga begitu. Antri pelan-pelan. Gaya biro kami adalah tidak ada seorang pun yang istimewa. Lalu direktur yang melihat keributan itu sangat bingung. Apa-apaan ini? Dan ternyata Chen Zuo diberikan banyak makanan. Guru, ini semua untuk Anda, bisakah Anda menggambar 5 jimat lagi untuk saya? Saudaraku, tidak bisakah kamu memberiku 1 bungkus? Kantin di depan pintu semuanya dirampok olehmu, dan aku tidak bisa membeli apapun. Apa gunanya? Jangan ikut bersenang-senang jika tidak membelinya. Sekarang kau tahu efisiensi apa yang menentukan keberhasilan atau kegagalan, jadi ingatlah itu dengan lebih baik di masa depan. Mengapa setiap jimat berbeda? Puaslah dengan ayam, bebek, dan anjingmu. Gambar yang aku punya ini berbentuk persegi, segitiga, dan lingkaran. Tapi kemudian direktur mendatangi mereka semua, dan orang-orang yang melihat itu dibuat sangat terkejut. Guru,
Tolong lukis beberapa guratan lagi. Tolong, 2 pukulan lagi, 2 pukulan sudah cukup. Apa kau bertanya-tanya tentang keahlianku? Tidak berani. Tapi kemudian direktur yang melihat itu berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau bicarakan? Cepatlah bekerja. Keluar. Setelah itu direktur langsung menutup pintunya, tapi setelah menutup pintunya, direktur berkata, Dong, bisakah kamu menggambar beberapa gambar untukku? Melihat itu Chen Zuo terdiam menatap direktur, dan direktur yang melihat itu menyadari sesuatu. Aku kembali dengan tergesa-gesa, dan tidak punya waktu untuk mempersiapkan apapun. Uang ini cukup untuk membeli beberapa tumpukan jajanan. Aku tahu, kita ini adalah teman baik. Kau juga bisa memakannya, anggap saja sebagai hadiah dariku sama-sama. Mendengar itu direktur mengambil satu lollipop, tapi saat akan memakannya, Chen Zuo langsung menatap direktur dengan serius. Aku tidak terlalu suka makanan, tapi kamu tetap mentraktirku. Cukup banyak, lukisannya sudah selesai. Aduh, terima kasih, Dong Yao. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Ada kasus pembunuhan berantai di Dongdakiao. Markas besar telah memintamu untuk pergi ke suatu tempat bersamaku. Demon Cave menerima misi. Kemudian berpindah di Dongdakiao, terlihat di sana ada sebuah mobil polisi yang berhenti di tengah jalan. Setiap malam di sini orang yang lewat diserang, kami masih belum tahu apakah pembunuhnya manusia atau hantu. Pemabuk lainnya meninggal di sini tadi malam. Saat ditemukan, tubuhnya dalam keadaan dimutilasi. Ini adalah insiden cedera ke-36 yang dilaporkan bulan ini. Kita benar-benar perlu tahu siapa yang perlu bertanggung jawab. Mohon maafkan aku Dong Yao. Ada apa? Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak peduli seberapa berhati-hatinya, kau lihatlah. Jembatan ini masih panjang, jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kemudian Chen Zuo berlari ke depan, tapi tiba-tiba Chen Zuo terjatuh. Perhatian semuanya, ada situasinya. Baik Pak. Tidak, itu tidak benar. Dia baru saja terjatuh. Apakah kamu baik-baik saja? Ups, hidungku berdarah. Lalu terlihat ada harimau putih yang sangat besar di belakang mereka, tapi mereka tidak menyadarinya, karena mereka semua sedang melihat Chen Zuo menangis dengan sangat keras. Lalu direktur berkata, Oke, jangan menangis. Peringatan sistem bahaya sedang mendekat. Kalau sudah sembuh, sudah tidak akan sakit lagi, jadi jangan menangis. Wah, ada bahaya. Kunti Bogel keluarlah dan lindungi kami. Mengapa gadis kecil yang mematikan itu keluar? Lari, brengsek, ucap mereka yang tidak menyadari ada harimau putih di depannya. Tunggu sebentar, ada hantu lain di sini. Bu, ada hantu yang besar sekali, aku ingin pulang. Direktur, cepat lari. Lalu hantu kecil menjelaskan, inilah roh harimau, tahap menengah dari hantu ganas. Yang mengandalkan bau darah untuk mencari mangsa. Yang membuatnya menarik ia membunuh ratusan orang. Dan bahkan mengembangkan keahlian khususnya sendiri, Ghost Claw, yang luar biasa. Kunti Bogel, kamu bukanlah tandingannya, tapi dia tidak peduli, dan langsung mengarahkan serangannya ke arah hantu harimau putih itu, untuk mengikat leher harimau, dan Kunti Bogel menahannya dengan sekuat tenaga, tapi kemudian harimau itu menariknya, sampai-sampai Kunti Bogel terbang ke atas langit. Gadis kecil yang mematikan itu sama sekali bukan tandingannya. Omong kosong, hanya ada 17 nyawa manusia pada gadis kecil itu. Sedangkan harimau itu ada ratusan nyawa. Termasuk kita malam ini, akan ada sekitar 250-an. Bu, aku sangat ingin pulang. Kemudian harimau itu mengaum dengan sangat keras, dan akan segera menyerang mereka. Direktur, ingatkan kau 10 tahun yang lalu, seekor harimau yang dianiaya di kebun binatang, lalu melarikan diri dan ditembak mati oleh manusia di jembatan ini.
Mungkinkah harimau itu pelaku insiden jembatan ini? Kelihatannya lebih kuat daripada hantu yang kesal. Aku harus melaporkannya ke Departemen Penindasan Jiwa. Tapi sudah terlambat, karena mereka semua sudah digeprek oleh harimau itu. Sampai-sampai area di sana hancur, tapi ternyata orang di sana masih hidup, dan tidak terluka sama sekali. Ternyata dia dilindungi oleh jimat yang Chen Zuo buat. Lalu terlihat mereka semua dilindungi. Ini jimat sangatlah berguna. Oh, apakah benar? Ucap harimau putih itu, kemudian harimau putih langsung memborbardir pelindung itu dengan sangat brutal. Melihat itu direktur berkata, "Jangan takut semuanya, maju terus, binatang ini tidak akan bisa menyakiti kita." "Ya, baiklah direktur," ucap mereka semua dengan kompak. Kegigihan adalah sebuah kunci untuk kemenangan. Kekuatan untuk pulang. Ini hebat sekali. Itu dia. Dia bahkan tidak bisa menyakiti kita sama sekali. Tapi kemudian Chen Zuo mengarahkan tangannya, lalu dia bersiap untuk menyentil muka harimau putih itu. Dan setelah Chen Zuo menyentil harimau putih itu, dia tersenyum senang. Hehehe. Lalu direktur yang melihat itu berkata, "Apa kau ingin mati?" Ops. Itu membuatnya kesal. Kemudian terlihat harimau putih itu sangat marah kepada mereka semua. Jiwa harimau sangat marah dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Semuanya, lari. Penghalangnya sudah tidak kuat lagi, cepat semuanya, mundur. Tapi tiba-tiba Chen Zuo terjatuh, dan direktur yang melihat itu sangat panik, tapi harimau putih itu langsung menyerang ke arah Chen Zuo. Tapi kemudian ada bayangan hitam yang sangat cepat, dan langsung menangkap tangan harimau putih itu. Ternyata itu adalah Kunti Bogel. Dengan sangat marah, Kunti Bogel berkata, "Apa kau ingin memakan tuanku?" Lalu Kunti Bogel mencoba untuk mengangkat harimau putih itu dengan sekuat tenaga, dan akhirnya Kunti Bogel berhasil melempar harimau putih ke belakang. Tapi harimau putih itu mengarah ke arah polisi. Untungnya polisi di sana bisa menghindari badannya. Setelah itu Chen Zuo bangun. "Sejujurnya, karena kau begitu besar, dan juga ini pertama kalinya aku melihatmu, maka kau bisa menjadi tunggangan bagi prajurit Dongdong yang hebat." Dan hantu kecil yang mendengar itu berkata, "Hei, ini harimau. Puntung harimau tidak boleh disentuh. Mengapa kau mencabut bulu pantatnya?" Kemudian terlihat harimau putih itu langsung menyerang Chen Zuo, dan hantu kecil yang melihat itu sangat panik, karena itu akan membunuhmu. Dan Chen Zuo hanya menatap harimau putih itu dengan serius, tapi hantu kecil langsung menariknya ke atas untuk menghindari serangan harimau putih. Dan setelah itu Chen Zuo berkata, "Apa kau ingin memakanku? Aku ingin memberimu rumah. Tapi kau malah ingin memakanku." Sistemnya menguat tinju tuan rumah, tinju palu yang berat. Pukulan meteor, dan terlihat pukulan Chen Zuo sangat kuat sampai mementalkan harimau putih. Sampai-sampai harimau putih mukanya bonyok, tapi tidak sampai di situ, karena Chen Zuo melompat. Dan akan membunuh harimau putih besar itu, menggunakan pukulan kucing. Dan terus-menerus memukulnya dengan bertubi-tubi. Dan mereka semua yang melihat itu dibuat sangat tidak percaya. Kemudian terlihat harimau putih itu sudah benjol-benjol, dipukul Chen Zuo, lalu harimau putih itu mengeluarkan bendera putih, yang menandakan dia sudah menyerah. Melihat itu Chen Zuo jongkok di hadapan harimau putih, untuk bisa melompat menaiki harimau itu. "Oh iya, patuh. Aku punya keterampilan baru, aku bisa menjinakkan binatang. Kemarilah nak, datang dan lihatlah anggota baru kita." Kucing besar ini bangkit dan berjalan 2 kali. "Jika kamu ingin memakan tuanku, lewati aku dulu. Berkendara-berkendara, hei, yang di sana. Oh, ternyata kucing besar ini bisa terbang. Haha, menyenangkan sekali. Direktur, Chen Zuo sepertinya telah terbang. Aku tidak buta. Apa gunanya kau mengingatkanku ini? Kenapa kalian masih tidak mengejarnya? Kemana kami harus mengejarnya?"
Bagaimana jika ibu mertuaku tahu? Cepatlah berpencar dan menggali tanah setinggi 3 kaki, untuk mendapatkannya kembali untuk Chen Zuo. Ya, baiklah. Dan video bersambung, gimana menurut kalian tentang manhwa ini? Kalau rame, Mimin akan melanjutkannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk membuat alur cerita manhwa seperti ini.